gitu. Iya. Dari tadi banyak yang nanya minimal deposit berapa banyak nih kayaknya Sobat Cuan semua Yes. yang udah nggak sabar pengen deposit MIFX. Boleh sebutin lagi Amrit? Saat ini untuk deposit minimal 5 juta kalau mau menggunakan aplikasi MIFX. Kalau misalnya mau menggunakan yang akun yang Meta 5, ada akun yang sudah bisa 0,01 dan itu minimum depositnya 1 juta. Soon akan menjadi 500.000. Dan bisa trading Doain juga aja. nantinya di aplikasi juga bisa. Doain, soon. Sedang Oh, dipersiapkan. iya dari Gitu tadi ya. lumayan banyak yang nanya soal microlot ya. Iya, Amrit iya. kayaknya Kita antusiasmenya kita juga cukup tinggi. kita juga sudah menunggu sudah lama kok. Sekarang sudah diberikan. Jadi akun microlot itu sekarang sudah ada, tapi dengan beberapa limitations dan soon akan as good as broker luar lah. Sebenarnya kan alasan banyak orang di Indonesia itu akhirnya memilih broker asing itu karena microlot itu kan. Nah, jadi di Indonesia soon itu akan terbuka untuk semua. Dan ya udah mendingan trading di Indonesia lebih convenient daripada harus ngirim uang keluar gitu kan. Mungkin itu juga yang jadi Betul. alasan kenapa crypto happening ya, karena kan Ya, setuju. depositnya itu, maksudnya kita kalau beli Bitcoin tuh bisa fraksi banget 0,000 sekian gitu kan. Yes, betul. Sebenarnya kalau di kita sih kita mau aja, tapi kan ada ada regulasi yang harus diupdate lah gitu kan. Ketika Iya. regulasinya sudah diupdate, maka kita ya karena kita comply gitu kan dengan apa yang diatur oleh pemerintah lah. Tapi ya itu membawa mungkin kelemahannya kita nunggu gitu kan, jadi agak lambat gitu. Tapi ya keunggulannya ya dilindungi pemerintah, diawasi kan gitu. Walaupun memang banyak yang tidak diawasi dan akhirnya jadi kasus, tapi yang legal sih sangat-sangat diawasi gitu. Iya, cek di Bapepti guys ya, ada ya. Oke, Viun nanya, setor bentuk IDR terus nanti dikonvert ke USD kah? Yes, jadi sebenarnya kalau misalnya di Forex itu kita punya dua tipe akun. Akun yang dipakai Ci Alin dan Ci Olive adalah jenis akun fixed rate. Artinya di akun itu $1 itu selalu 14.000, nggak pernah naik, nggak pernah turun gitu. Sehingga berapapun uang yang kita store dibagi 14.000 dan itu akan ada di layar. Ketika withdraw pun itu akan dikali 14.000 lagi, dikembalikan dalam rupiah. Tapi ada juga akun floating untuk orang-orang yang sumber dananya USD. Jadi kita masuknya USD, keluarnya nanti USD. Kursnya jadi otomatis tidak ada kurs karena kembalinya dalam USD gitu. Cuma yang umum di Indonesia adalah menggunakan yang fixed rate tadi. Karena banyakan orang sumber dananya rupiah kan, ngambilnya dari tabungan dia sendiri, rupiah ditransfer. Gitu. Kecuali ada yang punya tabungan USD bisa menggunakan akun yang floating rate. Oke, itu sekaligus Gitu. menjawab pertanyaan De Kruger. Wah, ini posisinya berganti switching ya. Amrit jadi news sources semua di Nggak host. apa-apa kan sekalian ya, Host. jawab pertanyaan teman-teman. Hostnya ada dua, Betul. narasumber ada satu. Wirawan bertanya, adakah larangan-larangan nggak ya, Ci, trading saat news atau full margin atau nggak boleh pakai robot? Ini maksudnya selama tanding ya? Nah, oh iya, kalau selama tanding sih cuma pakai signal ya. Tapi kalau boleh nggak pakai selama manual, tanding nggak gimana boleh nih? manual. Kira-kira komen C Olive Cialin gimana? Boleh nggak? Saya Ada mau komen? trading pakai sinyal aja sih. Pakai sinyal aja. Kalau Iya, kalau kalau robot bisa juga kayaknya tergantung juga ya robotnya apa gitu kan. Strategi robot beda-beda soalnya. Iya, betul. Kalau aku juga lebih Saya suka belum manual sih. ngerti. Maksudnya mending pakai signal daripada kayak robot gitu. Walaupun kan tetap tadi balik lagi Amrit sempat ngomong di signal yang udah dikurasi sama MIFX ini kan baik aku sama Cialin tetap boleh adjust TP atau SL-nya. Boleh. Nah, salah satu sesuai sama risk profile kita gitu. Boleh. Gitu kan. Jadi Amrit ada yang nanya lagi nih. signal itu apa? Enggak, si Komo Gaming. Nanya Pak, nanya doang. Kalau Forex full technical, kalau saham kan ada fundamental berupa laporan keuangan, industri issue. Kalau di kripto ada white paper. Kalau di Forex apa ya? Hanya news makro aja? Ya, Pertanyaannya bagus sebenarnya loh. Pertanyaannya bagus. Kalau kita bicara hanya news makro aja sebenarnya ya nggak hanya sih itu news makro. Ya kalau kita Itu bicara udah news
umumnya kalau kita melihat trader itu biasanya melihat events gitu kan. Jadi misalnya kayak seperti perang antara Rusia dengan Ukraina itu mempengaruhi supply dan demand oil gitu. Biasanya event base itu menjadi big events itu menjadi momen-momen di saat trader itu jump in gitu. Dan forex itu karena sistemnya trading lebih cepat, time frame-nya singkat, sehingga event seperti ini di mana volatilitas tinggi adalah momen-momennya itu trade itu volumenya naik gitu. Jadi kita melihat trader masuknya saat event sebenarnya. Jadi newsnya ya nggak perlu sampai paham ekonomi dunia pun bukan berarti nggak bisa ngerti fundamentalnya forex ya, karena event base itu mudah dipahami sebenarnya. Didukung dengan technical analysis karena mostly kita bisa melihat mungkin 80-90% trader di MEFX itu menggunakan technical analysis atau any form of price action analysis lah gitu, pasti. Dan setahu gue juga MEFX punya tim research analyst kan yang buat Yes, share di betul. aplikasinya, baik itu berita Betul, dan lain-lain betul. gitu. Jadi Events itu bisa semua kita jadi share. referensi ya. Ya, Sama aja itu. sih sebenarnya kita juga di saham kan mungkin kan aplikasi sekuritas juga sama ngasih berita yang sudah dikurasi. Jadi bisa Betul. jadi referensi, bukan ditelan mentah-mentah ya teman-teman. Referensi Betul. itu 70% tetap yang eksekusi, 30%-nya itu kan pasti kalian juga gitu. Ya. Oke. Ada Kalau yang di nanya forex, sinyal itu apa? sinyal itu kode. Saya yang jelasin boleh nggak? Nanti benerin ya. Silakan. Boleh Gantian, dong. silakan. Lala. Tapi nggak dapat poin tambahan untuk kompetisi ya, walaupun menjelaskan. Oh, gitu. Gak apa-apa. Dapat saldo tambahan boleh loh. Jadi gini guys, kalau kalian download aplikasinya MIFX nih, di sini ada bagian sinyal. Nah, kalian lihat semua sinyal, cek dulu performa sinyal. Kan mau tahu, pakai 28 hari aja biar udah terbukti ya kan. Nah, ini kelihatan ada berapa banyak orang yang menggunakan trade ini, misalnya USD, Japan, Yen. Udah dieksekusi 342 kali. Berapa winning rate-nya? 61%. Kemudian average profit and loss-nya 3,91%. Cari aja yang paling cocok nih, misalnya gini ya. Aku klik ya. Nah, Nggak kelihatan HP-nya, kepotong. Ya Allah, Handphonenya kepotong. di layar, Kurang ke tengah, ngomong melulu. Tuh, lihat tuh teman-teman, bisa langsung dieksekusi tuh. Udah gitu doang. Nah, jadi Nah, dia kan potensial sell. Oke, eksekusi gitu. jadi kayak trade plan kan ya? Ya. Iya, betul. Nih, misalnya langsung gini, execute now, execute. Nah, itu dia. Not enough money, belum diisi. Not enough money. Nah, Oke. pertanyaan selanjutnya nih ya, misalnya nih Amret, tiba-tiba kan ini kan kita kan trade venture aku sama Cialin, tapi sebenarnya teman-teman followers kita tuh boleh ikutan pakai akun demo kan ya Cialin Yes. ya, yang tadi Cialin bilang kalau menang bisa dapat OVO gitu diundi setiap hari. Nah, mungkin kan teman-teman ini karena belum pernah di forex, walaupun pakai akun demo mau coba si signalnya ini, tapi Amret tuh ada tips nggak sih sebenarnya nentuin signal yang kira-kira tuh probabilitasnya tuh tinggi gitu. Oke, itu sebenarnya gampang. Tadi yang ditunjukin Cialin itu. Ada menu namanya klik di signal, terus kemudian masuk ke performa signal. Di situ sebenarnya kita bisa melihat 7 hari terakhir dan 28 hari terakhir performa signal untuk setiap simbol itu seperti apa. Jadi kita bisa melihat, oh lagi bagus gold nih gitu. Oke, kita mau masuk gold, atau lagi bagus euro dollar nih gitu. Kita mau masuk euro USD gitu. Jadi kita bisa melihat performance dan itu sangat membantu sih. Terus ketika kita klik kita oh ya oke, mau euro USD, kita klik euro USD-nya, di situ akan muncul signal-signal terbaru euro USD yang mana aja, dan bisa juga sebenarnya dari satu provider signal bilang potential buy, dari provider yang lain bilang potential sell. Nah, dari situ kita bisa analisa lanjutan, bisa melihat chart, bisa baca news, dan memutuskan gitu mau yang mana gitu. Tapi apapun yang kita putuskan, mau buy, mau sell, signal ini membantu kita karena diberikan tuh support resistance di level mana, sehingga kalau mau pasang stop loss,
dan take profit itu bisa nyontek dikit lah gitu. Oke. Jadi Gitu. kalau di saham ibaratnya ngasih trading ideas, guys. Tapi kalau di saham Yes, kan betul. bentuknya mode emiten. Ini dalam bentuk Yes. pair gitu. Apa yang kita tradingin Yes, gitu. Kan biasa exactly. kalau di saham juga kalau orang ngasih rekomendasi kan SL berapa, TP berapa, ini sama juga. Cuma dalam bentuk pasangan currency atau komoditas itu. Semoga membantu, yes. Sip. Cuma Tak bedanya terasa ini ini kita udah Kenapa? serius. Sorry. Iya, udah Udah jam tak 10 terasa nih. ya, udah 4. Oh iya, udah jam 10. Kirain mau sampai jam 12. Silakan, sorry, lanjut. Lanjut sih. Enggak Tadi apa-apa. lagi cerita. Enggak mau Oke. ngomong apa-apa, udah. Ini Udah. ada cerita, ada pertanyaan lagi mengenai biaya, fee, spread dan komisi. Ada akun free Banyak loh swap, yang nanya itu tadi. Yes. Mm-mm. Iya. Ada akun free swap itu bisa gratis, bisa didaftarkan di client area. Itu terms and conditions-nya ada, tapi gratisnya sampai limit yang cukup besar sebenarnya. Jadi swap itu bisa free. Terus kemudian kalau kita bicara spread, kita punya akun raw spread sebenarnya yang spreadnya mulai dari 0, komisinya juga rendah banget. Ketika akun demo itu biasanya langsung kelihatan gitu kan. Tadi ada yang nanya spreadnya berapa, kalau euro itu kita mulai dari 0,2. Jadi sebenarnya spreadnya kalau 0,2 itu berarti spreadnya $2 per $100.000. Berarti itu kalau kita bicara percentage kecil banget ya komisinya gitu kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat spread dan komisi sebenarnya sudah cukup rendah lah gitu untuk trading. Major pair dan gold tadi kompak naik, malah kita nggak ngikutin. Efek CPI. Wah, ini udah trader banget nih, forex trader banget Iya, nih, betul. Pak Aji. Nah, jujur kalau aku kebalik, aku ngeliat signalnya dulu, setelah ngeliat signalnya baru ngeliat ada berita apa gitu. Karena signal menjadi inspirasi pertama lah gitu. Jadi mungkin sebelum waktu kita habis ada satu pertanyaan penting yang harus ditanya. Kira-kira nih kalau yang kalah hukumannya apa ya? Kita belum setuju nih. Apa sih? Ayo. Yang kalah, kalau aku kan tadi nanya di akun aku, yang kalah apa? Aku lihat nih jawabannya apa ya. Bentar. Pargoy bareng Om Ben kan jadi. Boleh Pargoy sama Om Ben. Om Bennya mau nggak nih joget-joget? Keliling Monas pakai high heels. Lumayan. Aduh, pakai high heels sudah sering, Tuh. nggak menantang. Tadi aja aku pakai heels pas meeting. Makan pare 1 bakul. Jangan 1 bakul juga kali ya. Traktir takjil katanya. Traktir takjil atau yang kalah ngadain giveaway. Executable banget ini. Nggak ada yang lebih gila nih idenya. Sambil kita pikir-pikir, kita announce 3 hari lagi deh. Oke. Kalau kalah THR tuh maksudnya apa ya? Bagi-bagi giveaway, kasih duit. Seru. Dari MEFX tuh OVO, kalau misalnya Nggak seru. Nah, ya itu udah ada THR. Hukumannya harus yang agak malu-maluin gitu, yang agak seru. Masalahnya emangnya saya tahu palu. Oke, kita ini udah pas jam 10 nih, waktu sudah 1 jam, tak terasa. Terakhir mungkin aku mau ngucapin good luck kepada kedua kontestan kita, Super Moms kita. Kita lihat apakah, siapa tahu nih kali ini dua-duanya profit. Pertama kali ya sama cowok-cowok, ada yang loss, ada yang profit. Kalau Super Moms yang trading, dua-duanya profit. Semoga. Dan kalau ada pertanyaan, just keep in touch with us anytime. Guys, stay tune di IG MEFX karena setiap hari akan ada update dari kompetisi ini. Dari kedua kontestan, dan mereka Ci Olive dan Ci Alin juga akan sharing experience mereka trading forex itu seperti apa, learning mereka seperti apa, karena sebenarnya Trade Venture tujuannya adalah supaya kita juga bisa belajar dari pengalaman mereka. Betul, bukan siapa yang menang. Ya, walaupun itu juga akan menjadi lucu-lucuan, tapi tidak ada yang paling jago, karena 2 minggu itu kayaknya nggak mungkin bisa membuktikan siapa yang lebih jago ya, gitu, karena 2 minggu itu terlalu singkat lah, gitu. Amrit tuh aku setuju, make up cosplay. Yang kalah make up cosplay keliling GBK, tapi harus disaksiin ya sama yang menang. Cialin, setuju? Hajar. Kalau dari Om Ben bilang
Cosplaynya apa? Halilintar Raja ubur-ubur atau tarian Godzilla tuh apa coba Om Ben? Joget halilintar ubur-ubur atau tarian Godzilla? Udah ini aja Kita- cosplay. Nanti cosplaynya apa Ya udah. tentu ya. Keliling Yes, GBK cosplay. ya. Cosplay ya. Bener-bener keliling. harus full make up juga, harus full make up. Tuh, Oke. Ko Michael Oke. datang lah to say good night. Jangan jadi kuntilanak guys, nanti Eke ditangkap Satpol PP. Aduh, jadi Inem pelayan seksi. Oke, done. Cosplay. Oke, cosplay Ko keliling Michael- GBK ya. Ko Michael pegang siapa nih? Siapa nih Oh, kira-kira yang menang? cosplay Jacqueline katanya. Ya, Boleh nih. jengkelin ya. Boleh. Oke. Cosplay jengkelin. Oke, di GBK ya, puter ya. Oke, done. Kok NY So- ikut nggak katanya? Ikut, nanti aku sebelum execute telepon Kak Michael ya dulu. Atau jangan-jangan HP-nya dijokiin nih. Iya, Nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Oke, sip. Thank you banget guys. Sudah bersedia ikutan. Means a lot to us. Thank you banget, udah sportif banget. Dan